Betul. Apalagi jalur Pak. Jalur kita ini loh. Jalur Kita pertama ini termasuk SP saya ini loh Pak, hancur terus. Iya, SP salah gitu. Mending sampai lewat jalur 3, jalur. Kalau jalur 1 Pak sampai nangis masuk jalur 1 Pak. Jalur 1 ini kemarin ini Pak malah digaruk dengan anak-anak orang timur itu, ditanamin kelapa di jalur 1 kan enggak pernah tengok. Jalur 1 ini. Ini parah Pak, jalur-jalur ini. Makanya saya bilang kalau bisa itu alat sinar dialihkan untuk jalan kalau bisa. Selamat siang, selamat bertemu kembali dengan video saya. Dan saat ini saya masih berputar-putar mengelilingi, berkunjung ke lokasi transmigrasi Tanah Miring SP9 atau Kampung Yapamaru yang berada di distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Ini saya masih berada di jalan porosnya. Saya akan menuju ke jalur 5. Dari informasi yang saya dapat, jalur 5 itu menuju ke tanggul penahan banjir, yang mana tanggul itu sangat penting peranannya bagi wilayah lokasi transmigrasi SP9, karena tanggul itu difungsikan sebagai penahan banjir dari luar wilayah lokasi transmigrasi SP9. Dulu pernah jebol, itu sangat dimungkinkan kalau jebol pada waktu musim ini hujan seperti ini bisa tenggelam. Seperti itu informasi yang saya dapat dari warga. Ini jalur 5 dan lokasi transmigrasi SP9 atau Kampung Yapamaru ini terdiri dari 17 RT 7 RW Mas ya, tadi dari informasi warga. Jadi ini jalur 5 juga alhamdulillah sudah dicor tapak seperti ini. Ini yang di depan saya itu rumah tran, mungkin rumah tran dulu yang masih berdiri. Dan ini juga bisa kita saksikan tuh, baru masuk saja sudah ada rumah yang kebanjiran seperti ini. Ini juga sebenarnya lahan sawah masih. Ini kan lahan sawah ini, tapi sudah kebanjiran, sudah tergenang air, bahkan padinya pun sudah tidak kelihatan lagi. Ini di sini rata-rata ini Mas kena banjir semua ya, rumahnya. Makanya rumah-rumah yang ini yang bikinan baru itu setelah dari rumah jatah itu dibikin tinggi. Mereka sebenarnya sudah hafal. Nah, ini jalan yang belum dicor seperti ini, tapi alhamdulillah ini dicor setapak ya, insya Allah sangat menolong sekali nih. Ini kalau jalan kaki sudah itu sudah jauh ini. Kita ini Mas, motor titipkan ke tangga saja kalau ada nih. Stop dulu boleh. Ya, enggak apa-apa di situ. Jadi seperti ini jalannya. Saya menitipkan motor dulu. Tempatku semua dimanapun berada, ini saya akan tanya lagi ke salah satu warga untuk menuju ke tanggul primer. Semoga sampai. Jalannya parah. Assalamualaikum Pak.
salah. Ini Pak, saya mau tanya. Iya. Itu kalau ke Tanggul Utama itu ke sana masih jauh? Tanggul. Tanggul Utama yang untuk penahan banjir. Oh, ini. Nggih. Ya sekitar 500 meteran. Oh, nggih, saya tak ke sana. Ini kan Temen lu- air penuh. Air penuh. Nggih. Tapi aman tidak jebol toh? Enggak kalau. Oh, nggih. Oh, ini jalur berapa? Jalur 5 nggih? Iya. Jalur 5. Malah sing samping dia kan memang bagian lurus itu. Jadi ini Pak, saya mau cuma gambaran saja. Maaf dengan Pak siapa? Saya suluk sama Pak nggih. Pak Arwah. Pak Arwan nggih. Saya kan tadi ada informasi kemarin, Mas kalau mau ke Tanggul Utama yang penahan banjir yang dulu pernah jebol terus sini banjir itu jalur 5 lurus gas lurus gitu. Iya, itu pasti Oh, berarti sana kemarin Bapak pernah ke sana airnya penuh, Pak? penuh. Nggih. Banyak yang banjiran Pak inian ya sekarang ya. Oh iya, karena katanya di sana nggak lancar kah, bagian mana nggak. Nggih. Kalau orang jalur Pak selatan Irfan, yang Pak, bagian nggak lancar. saya suluk sama Pak. Suyanto. Pak Suyanto. Pak dulu Tran Pak nggih. Apa itu? Dulu Tran. Asli transmigran saya 92 masuk sini Pak. Saking pundi Pak? Saking Malang Jawa Timur. Oh, Malang Jawa Timur nggih. Anak Bapak Ini Jawa Kalau Tengah. tim Cilacap. Oh, Cilacap nggih kula nggih Jawa Tengah kula. Tapi kula perantau, Pak. Rantau. Kula nembe Pak, kula 11 tahun. Oh, saking Jawi Tengah. Jawa Tengah. Cerita Kalau- SB9 gimana, Nah, Pak? Begini Pak, kayaknya mulai dulu itu tidak pernah enak di sini. Karena begini, nah dulu pertama Pak Soeharto datang sampai Cendela Pak, sampai Cendela air ini mulai dulu ini kan awal toh. Nggih. Cerita mulai awal. Nah di SB9 ini selalu banjir terus Pak. Tapi dari mana air itu saya tidak tahu. Mungkin dari sana jebol kah atau rumah saya ini banjir Pak. Ini lantainya ini masuk air. Ini betul masuk air Pak. Yang tahun kemarin Pak kayaknya yo. Kalau mulai banjirnya sekitar 3 tahun ini Pak, kayaknya nggak bisa air nggak bisa keluar itu. Entah dari air ini sampai besarnya masuk atau keluarnya nggak bisa, saya nggak paham itu. Karena saya orang petani Pak, jadi nggak paham, nggak pernah survei ke sana-sana. Nggih. Tahunya kan di GSP kita harusnya kalau maunya saya agak enak lah begitu, supaya kita ini umpamanya mupuk sawah bisa. Kan begitu Pak. Ini alat yang terlalu dibanyakan ini alat sintan ini Pak. Jadi alat sintan ini sebetulnya malah petani macam kita ini malah kurang suka gitu loh. Kurang sukanya begini. Kalau yang mempunyai mendapatkan ya bantuan ya senang lah. Kita yang kurang senang. Karena jalan tidak bisa dilalui. Kita mupuk ini bikin jalan dulu Pak. Ini betul ini saya tidak tipu. Bikin jalan akhirnya kita ini mupuknya ini setengah mati gitu loh. Jadi alat sintan ini malah ditambah-tambah di sini nih. Kalau ini jalurnya bagaimana ya? Termasuk Menteri Pertanian nggak apa itu? Menteri Pertanian ini kan. Semoga mendengarkan Pak nggih. Ya, jadi kalau bisa yang jalan petani ini diutamakan gitu loh Pak, supaya petani ini jalan. Ya enggak begitu-begitu enak sih namanya lokasi, kalau suruh enak enggak bisa. Ya masih mendingan lah, mendingan gitu nggih. Boleh Pak, setengah mati memang. Oh, berarti gini Pak. Kalau Bapak itu antara bantuan Alsintan sama jalan usaha tani diperbaiki nggih. Pilih jalan usaha tani diperbaiki. Iya. Itu jelasnya kan itu. Iya, kalau saya begitu, tapi kalau lainnya kan enggak tahu. Saya ini orang bodoh Pak. Mungkin sama Pak. Maaf. Bisa tulis. Mungkin sama Pak. Itu dari Muramsari, Semangga 3 itu pilih jalan usaha tani diperbagus. Betul. Apalagi jalur Pak. Jalur kita ini loh. Jalur pertama ini termasuk SP saya ini loh Pak, hancur terus. SP salah gitu. Mending sampai lewat jalur 3, jalur. Kalau jalur 1 Pak sampai nangis masuk jalur 1 Pak. Jalur 1 ini kemarin ini Pak malah digaru dengan anak-anak orang timur itu, ditanamin kelapa di jalur 1 kan enggak pernah tengok. Jalur 1 ini. Ini parah Pak, jalur-jalur ini. Makanya saya bilang kalau bisa itu alat sintan dialihkan untuk jalan kalau bisa. Tapi ya enggak bisa namanya pemerintah. Gini Pak, maaf sekali. Kita juga ini tidak putus asa ya menyuarakan dari akar bawah. Jangan di atas. Kalau di atas kan seenaknya seenak dewe Pak, sampai naik dewe Pak gitu lah. Gini, soalnya kemarin itu yang membahas soal Alsintan sama jalan usaha tani lah. Saya bilang jalan usaha tani. Itu mereka rata-rata pilih jalan usaha tani. Betul sekali Pak. Saya ini kalau umpamanya saya ini kalau suruh pilih ya betul pilih itu SP9 Pak.
kalau memang bisa merawat alat Sintan termasuk bantuan kaya Pak SP9. Cuman batangnya saya enggak ada Pak. Batangnya itu Karena sulit. Saya ngomong. Karena yang jadi pengurus di sini Al Sintan itu buat pribadi. Jadi nggak ada itu masyarakat mungkin. Jadi buat usaha pribadi, buat memperkaya diri sendiri. Itu pemerintah tuh harus perhatikan itu. Terima kasih. Diawasi betul-betul, jangan asal taruh itu alat-alat Ya. pengurus-pengurus Ini di semua tiap tidak ada. lokasi. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih sekali Bapak berdua sudah mengutarakan ini dengan sejujur-jujurnya. Ini Bapak yang memang tinggal di lokasi Tran dan warga Tran asli. Iya, asli. Asli saya. Bukan perantau. Bukan, Ah, asli Tran. ini sudah mengutarakan isi hatinya yang selama ini jadi unek-unek Pak nggih. Mungkin tidak bisa menyuarakan seperti bapaknya tadi tidak ngerti tulis, tidak ngerti apa. Tapi bapaknya juga petani di sini. Mohon maaf Pak, bapaknya yang kemarin hambur kebanjiran kah? Banjir, Pak. Banjir. Sampai cek di jalur satu kayak Kemarin Pak, saya ini panen Pak. tanam. Panen 2 tempat itu hanya dapat 50 pocong. Ini yang kombet ini, saya mau bayar ini. Mau bayar kombet. Kombenya ini. Ya. Maaf Pak, ini kombenya Bapak kan? Kalau saya pribadi ini Pak, Pribadi bukan ini. bantuan. Kalau ini pribadi. Pele. Ini Pak siapa tadi? Arwan. Pak Arwan, sahabatku semua di mana berada, ini petani mandiri dan menjadi inspirasi buat kita walaupun Pak Arwan masih Saya mengeluh-mengeluh. ngomong kan, saya bukannya Nggih. ngelek-ngelek pengurus Nggih. Ini Pak Arwan itu juga mengeluh-mengeluh karena memang kita bisa lihat nggih, tadi saya masuk jalannya seperti itu, apalagi ini kemarau basah dan petani baru musim tanam kedua Pak nggih. Ya, kedua, ketiga kali. Ini bapaknya ini ya baru bayar ke sini, dia mengutarakan isi hatinya panen 50 pocong. Untuk tempat, Pak. beli obat, Perempat dengan beli satu obatnya sudah ini Pak ya. Aduh, obat sekarang itu kayak emas. Ini yang- obat segini saya 300 Pak. 300 yang untuk ulat ini 375. Pak gini, Pak maaf nggih. Berarti Bapak yang tanam padi, Bapak yang beli obat, Bapak yang berusaha, tapi yang kaya pabriknya obat. Ya, betul sekali. Betul toh, Pak? Betul, Pak. Betul itu. Di sini tidak ada obat murah, Pak. Kalau murah tidak mampu. Tidak mampu, Pak. Oh, iya, iya, Di iya. sini ini kalau untuk ulat endori. Endori. Oh, Kalau wereng, kalau tidak piksalan tidak mampu, Pak. Per- Piksalan itu 300. yang 500 mg berapa Pak? Per nganu Pak? Per Enggak 500 250 Ya, kecil. gram itu 300 ribu. Kecil, Pak. ribu. Kecil Oh, sekali. Pak Arwan. Pak Arwan sama Pak siapa tadi? Pak Suyanto. Pak Suyanto nggih. Pak Suyanto ini semoga ini pihak terkait mohon pusat sana nggih. Ya, Dari mudah-mudahan diperhatikan, Pertanian, Pak. Kementerian Mudah-mudahan. Pertanian bisa mendengarkan ini walaupun ini video sederhana dari kami yang ada di Kabupaten Merauke yang khususnya ada di lokasi transmigrasi SP9 Kampung Yabamaru yang terdiri dari 17 RT, 7 RW. Memang 10 ada 10 RW. oh yang sini semuanya kan menyeluruhnya kan ada 17 RT, Oh iya. 7 RW. Ini saya memang sengaja saya hafalkan Pak. Nanti takut di ini di hater lagi saya. Ini Mas harus hafalkan gitu. Kalau masa Al Sintan terus ada orang yang Yang enggak tidak terima. terima Jurusnya, Saya oke. siap juga, Pak. Oke, Saya Pak Suyanto siap. sama Pak Irwan. Karena begini, Pak. Karena buat pribadi betul itu, Ini bukan Nggih, buat masyarakat. nggih. yang Kayak setengah gini. mati macam kita ini. Nggih, gitu. nggih. Bukan saya tidak senang, tidak. Artinya jalurnya itu terlalu kalau dipenuhi alat Sintan, lokasi juga hancur, jalan pertanian hancur, Pak. Jadi kita mau pupuk setengah mati. Gitu. Gini Pak Suyanto, jalan usaha tani. Orang sini kan bilangnya keterkenalnya jalan usaha tani. Usaha gitu. tani, gitu. Makanya Pak Suyanto sama Irwan ini antara bantuan Al Sintan yang bermiliar-miliar Nah, itu pilih jalan usaha tani diperbaiki Pak. betul. Saya itu siap begitu. Siap sekali kalau untuk Nggih. jalan pertanian dibaguskan, saya siap sekali. Nggih. Saya senang. Ya alhamdulillah Pak. Senang. Ini berarti keluarnya sama dari Semangga 1, Semangga 3, Semangga 2, Murang Sari sama Sarmayam hampir sama. Milihnya jalan usaha diperbaiki. Malah bilang kalau alat saya mau beli sendiri gitu katanya. Ya, kalau alat beli sendiri betul. Ya soalnya bantuan itu kadang yang nerima bantuan malah Memperkaya orang pribadi. monopoli. Perorangan betul. Oke. Pak Suyanto ini maaf saya mau melanjutkan ke Tanggul sana dulu. Iya. Oke, Pak. Oke. Melihat Terima terima kasih Pak kasih. Irwan nggih. Saya kapan Terima mampir kasih. lagi. Dan lancar. Pak Suyanto nggih Ye, diparingi ketabahan, amin. sehat walafiat, Ye. panjang umur, Amin. yang besok yang tanam lagi dapat nutup yang ini Amin, Pak. ya Nggih. Allah. Nggih. Pak ini kalau kompen hampir 500 an.
505 juta. Wih, mantap sekali ini. Pak, saya permisi dulu. Ya. Saya mau jalan ke sana ini. Ya. Ya, monggo Pak nggih, suwun Pak nggih. 505 juta beli sendiri. Oh. Ini sahabatku Pak Irwan itu beli sendiri Pak, ini mandiri, contoh inspirasi nggih. Karena dia tidak mengandalkan dari bantuan. Jadi Bapak berdua ini sama seperti yang di tempat lain, kami memilih jalan usaha tani untuk diperhatikan daripada Alsintan, karena pengelolaan Alsintan di sini itu kurang ini nggih, kurang terukur lah ibaratnya, tidak sesuai dengan fungsi. Ini bisa kita saksikan guys, jalannya seperti ini. Jadi saya nyeker bahasanya seperti ini. Itu di sana, ini pemukimannya guys, di sana. Ini sudah saya zoom. Ini sekitar 1 kilo, hampir 2 kilo lah. Itu tanggul utama di sini. Ini tanggulnya. Ini tanggulnya tinggi sekali, sekitar 3 meter mas, 3 kurang lebih, ada yang 3 meter, ada yang 4 meter. Ini tanggulnya. Nah ini lokasi drainase penahan banjir. Seperti ini. Nah terus ini tanggulnya di sini. Tanggulnya di sini. Bisa kita saksikan sahabatku, ini drainasenya sangat lebar sekali. Sampai sana juga itu drainase semua. Sekali lagi memang kembali ke wilayah Merauke yang memang dataran rendah nih. Ini sistem drainase memang sudah tepat sebenarnya dipakai seperti ini. Jadi untuk mengendali banjir dan penyimpan air di waktu musim kemarau. Di sana juga ini drainase, tapi banyak rumputnya. Jadi bisa saya katakan lagi, untuk menyimpan airnya tidak maksimal. Seharusnya ini waktu kemarin kemarau itu dibersihkan. Ini dari pihak terkait nih. Dibersihkan terus untuk menyongsong musim hujan. Jadi pas hujannya intensitas tinggi seperti ini, air bisa tertampung di sini dengan maksimal. Nah, sahabatku semua dimanapun berada, sekian dulu laporan saya dari lokasi transmigrasi Tanah Miring SP9 atau Kampung Yabamaru, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Dan saya akhiri video saya. Sekian dulu. Apabila ada kesalahan kata atau informasi yang tidak tepat, yang tidak mengenakan hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat siang.